Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami sesuai dengan firman-Mu. Kami sudah merasakan hadirat-Mu dalam urapan-Mu saat kami memuji Engkau. Sekalipun dengan banyak kekurangan kami, tetapi Engkau sudah berkemurahan, dan Engkau berada bersama kami menjadi imam besar yang melayani ibadah pada malam hari ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin duduk di bawah kaki Engkau. Biarlah kemurahan-Mu Engkau nyatakan dalam pembukaan firman-Mu bagi kami sekalian, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk menegur kami, untuk menasihati kami, agar kami kembali pada jalan yang benar. Kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan sudah membuat kami menderita, sudah membuat kami masuk dalam percobaan. Tetapi sejauh itu pun kami tetap percaya dan sudah melihat bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau membuatkan kami jalan keluar dari setiap percobaan. Dan kami berterima kasih Tuhan. Sebab itu malam ini kami ingin duduk di bawah kaki Engkau Tuhan. Ajarkan kami jalan-Mu Tuhan, agar kami hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, bahkan setan yang mau mengganggu, menggoda perhatian kami saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Dan biarlah urapan Roh-Mu yang suci tetap menguasai hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera. Selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang untuk dapat menggunakan waktu ini bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan akan masuk dalam akal, dalam pikiran kita, menjadi kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan biarlah juga firman Tuhan ini akan masuk di dalam hati kita, menjadi iman untuk kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan yang ada di sini kiranya akan tetap memberkati kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ini bicara tentang kasih Allah. Tetapi di sini dalam pasal 16 ini menceritakan tentang hukuman-hukuman yang akan jatuh atas orang yang menolak kasih-Nya Tuhan. Ada 7 penghukuman, ada 7 murka Allah yang dinyatakan dalam bentuk pencurahan 7 bokor murka Allah. 7 bokor murka Allah. Kita sudah memeriksa bokor yang pertama, merupakan bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patung binatang itu. Bokor yang kedua jatuh atas laut. Laut menjadi darah. Bokor yang ketiga atau cawan yang ketiga jatuh atas sungai-sungai dan mata air. Semuanya menjadi darah. Dan perkara ini diakui oleh baik malaikat yang berkuasa atas air maupun malaikat yang berkuasa atas api. Sekarang kita berada dalam ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-8. Ayat 8 dan ayat 9. Ini
murka Allah jatuh ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ini hukuman, ya. Jadi apa yang terjadi di sini merupakan hukuman api atas kehidupan manusia. Hukuman api yang jatuh atas manusia. Saya sudah menjelaskan kepada kita tentang api yang turun dari langit ini. Api yang turun dari langit ini secara sepintas lalu saya ulangi. Ini saudara sudah terima pada waktu yang lalu, tapi rasanya tidak ada ruginya kalau saya ulangi. Api yang pertama merupakan jawaban Allah. Jawaban dari Allah atas permohonan atau atas segala sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan. Yang kedua merupakan pemurnian Allah. Penyucian, pemurnian. Yang ketiga, api lambang hadirat dan kekuatan Allah, kuasa Allah. Yang keempat, api merupakan lambang dari hukuman Allah. Ini yang kita dapat dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 8. Api yang diturunkan di sini merupakan api pehukuman Allah. Api hukuman Allah yang jatuh atas manusia. Yang kelima, lambang api itu lambang dari kekekalan hukuman Allah. Hukuman itu kekal. Ayat-ayatnya saya sudah sampaikan, sekian banyak ayat-ayat itu, hanya kita tinggal baca dalam Alkitab. Mengenai hukuman Allah ini pun saya sudah jelaskan bahwa ada 5 perkara yang dihukum dengan api. Ini yang sempat saya kumpulkan, ya, yang sempat saya temukan di dalam pemeriksaan Alkitab ini, pemeriksaan firman Allah ini. Saya menemukan 5 perkara yang dihukum dengan api. 5 perkara. Mungkin dalam penyelidikan saudara-saudaraku terhadap firman, terutama bagi rekan-rekan hamba Tuhan, kita jangan berhenti menggali rahasia firman Allah ini, sebab semakin digali semakin kita menemukan rahasia-rahasia. Dan sampai pada hari ini yang dapat saya kemukakan, ada 5 perkara yang dihukum dengan api. Yang pertama, ini yang sudah dijelaskan, yaitu dosa seks. Itu yang pertama. Dalam Kejadian 19 ayat 24, ini zaman Lut. Dosa seks ini jelas merupakan dosa yang memuncak pada akhir zaman. Dan saudara-saudaraku, hukumannya adalah bahwa seperti Sodom dan Gomora menerima hukuman api, demikian juga dunia akhir zaman, di mana dosa ini akan memuncak. Maka Tuhan akan menghukum, menghanguskan bumi ini dengan api. Itu saudara bisa baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Seluruh pasal itu saudara bisa baca. Saudara nanti menjadi tahu bahwa dunia yang ada sekarang ini disimpan untuk hukuman api, tidak lagi hukuman air seperti zaman Nuh. Saudara-saudaraku, sekalipun ada persamaan dosa zaman Nuh dengan zaman Lut, itu ada persamaan dengan dosa zaman sekarang, tetapi dosa yang ada ini akan dihukum oleh Tuhan bukan lagi dengan air tetapi dengan api. Sebab itu kita perlu sangat waspada terhadap dosa seks ini. Sebab dosa seks ini sudah begitu merajalela, menguasai manusia dari kalangan bawah sampai kalangan atas, saudara-saudaraku. Dan kemudian yang dihukum dengan api yaitu orang-orang yang berada memegang api yang lain, bukan api Tuhan, bukan kasih Allah, tetapi api
api yang lain. Api yang lain bekerja tidak dengan kasih Tuhan, merupakan apinya Tuhan, tetapi dengan api yang lain. Itu pun saya sudah jelaskan, tetapi malam ini saya ingin menambahkan sedikit. Sebelumnya saya akan lanjutkan yang ketiga yang akan dihukum oleh Allah. Yang dihukum oleh Allah adalah rakus, manusia rakus, manusia yang rakus. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, kita akan menjadi tahu. Saya sebut aja demikian. Nanti dalam penguraian kita mungkin menemukan istilah yang paling tepat. Tapi sekarang saya tidak menemukan istilah yang lebih tepat. Yang dapat saya sampaikan adalah orang yang rakus. Yang keempat yang dihukum oleh Allah nanti orang yang meninggalkan Tuhan. Itu dihukum dengan api juga. Orang yang murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Ini dihukum oleh Allah. Yang kelima adalah orang yang golongan yang kelima ini, saudaraku, golongan yang kelima ini dalam catatan saya belum mendapatkan istilah untuk mempersekutukan keadaan ini, tapi dalam catatan saya tulis di situ adalah orang yang suka menindas. Orang yang suka menindas. Istilahnya nanti mungkin dalam penguraian kita akan menemukan istilah yang paling tepat. Ada 3 macam dalam kelompok yang kelima ini. Orang menindas, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang yang tidak taat pada Injil. Ada tiga macam dalam kelompok 5 ini. Kelompok yang kelima, yaitu orang yang menindas, orang yang tidak mengenal Allah, dan orang yang tidak taat pada Injil. Ini satu kelompok ini nanti. Tapi nanti pada saatnya saya akan jelaskan. Rasanya malam ini kita belum bisa menjangkau sejauh itu. Tapi marilah kita ikuti sejauh mana Tuhan berikan kepada kita firman pada malam hari ini. Pada malam ini saya akan ulangi kembali tentang api yang lain. Tentang api yang lain saya sudah jelaskan, tetapi tidak mengapa dalam kesempatan ini saya ulangi. Ayat pokoknya adalah dalam Imamat 10 ayat yang kedua. Imamat 10 ayat yang kedua. Nadab dan Abihu, kedua-duanya anak dari Harun, yang adalah imam-imam. Mereka melayani Tuhan, melayani perbaraan. Jadi ibadahnya itu kelihatan dan pelayanannya itu kelihatan benar. Ada perbaraan, ada dupa. Tapi setelah mereka mempersembahkan kepada Tuhan, bukan api yang suci, bukan api dari Tuhan, mereka menggunakan api yang lain. Memang dalam perjanjian lama tidak langsung disebutkan api yang lain itu apa. Tetapi dalam perjanjian baru jelasnya di dalam 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 2 ini yang kita baca. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Di sini disebutkan dalam ayat yang kelima. Mari kita membaca. Api yang lain disebutkan di sini. Mari kita baca. Ayat 15, 16, dan 17. Ayat 15, 16, dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, mengasihi dunia. Ini api yang lain. Mengasihi dunia, api yang lain. Ini api yang ada di dalam tubuh, dalam daging manusia. Mari kita baca. Jikalau orang mengasihi dunia, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya, jadi tidak bisa kompromi. Ini 2 macam api
tidak bisa ada. Kalau kita atau manusia itu mengasihi dunia, maka kasih Tuhan tidak akan ada pada orang itu. Jadi ini tidak bisa berada bersama-sama pada waktu yang sama di dalam kehidupan satu orang. Mengasihi dunia, mengasihi Tuhan, ini akan, saudara-saudaraku, merupakan keadaan yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam surat Yakobus juga disebutkan, ini orang akan menjadi bimbang. Ini orang yang akan menjadi, saudara-saudaraku, doanya tidak bisa didengar, diterima oleh Tuhan. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia, inilah api dunia. Apa itu? Yaitu keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan daging ini ambisi. Keinginan daging ini ambisi. Ini emosi. Ini keinginan daging, emosi. Ini termasuk keinginan yang apa saja, ya. Juga termasuk amarah, termasuk bermacam-macam yang sifatnya emosi. Terus? Dan keinginan mata. Keinginan mata ini ambisi. Keinginan mau ini, mau itu, lihat ini mau, lihat itu mau. Dan segala sesuatu ini mengikutkan keinginan mata. Ini ambisi. Kemudian? Serta keangkuhan hidup. Iya, kesombongan. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, inilah api dunia. Ini api dunia. Orang dunia bekerja dengan cara ini. Dan api ini banyak kali dipakai juga dalam ladang Allah. Rekan-rekan hamba Tuhan, para imam-imam, perhatikan. Api ini juga banyak kali turut kita gunakan di dalam melayani Tuhan. Dan kelihatannya memang berapi-api. Tapi api apa? Di sini dikatakan ini adalah api yang lain, api dari dunia. Kelihatan seperti kasih, tetapi ini api yang lain. Baca ayat 17. Api yang, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi semua ini, api yang lain ini sedang dipadamkan, sedang akan lenyap, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Ini yang harus kita miliki. Orang yang melakukan kehendak Allah. Kita harus bekerja bukan dorongan api yang lain, dorongan emosi, dorongan ambisi, dorongan keangkuhan. Ini semua merupakan kekuatan yang ada di dalam manusia. Sebab apa yang disebutkan emosi, apa yang disebutkan ambisi, apa yang disebutkan keangkuhan ini punya aksi, punya aktivitas. Punya aktivitas. Seperti kasih Allah punya aktivitas. Kasih Allah itu aktif. Emosi, ambisi, dan keangkuhan kelihatannya sama. Kelihatannya sama pada tingkat awal. Kelihatan sama, tidak bisa dibedakan. Kelihatan sama, sangat aktif. Kemudian pada langkah berikutnya juga kelihatan sama. Dia memiliki suatu tenaga yang luar biasa. Orang punya ambisi untuk mencapai ambisinya. Dia punya tenaga, dia punya daya hebat untuk bisa menjangkau ambisinya. Di dunia ini sangat dipakai ini. Sangat digunakan. Keangkuhan hidup juga begitu. Menunjukkan, sangat mempamerkan kemampuannya. Itu orang angkuh. Dalam pelayanan juga begitu. Mari kita rekan-rekan hamba Tuhan, dalam tingkat ini masih kelihatan sama. Kasih Allah juga mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi nanti pada taraf yang ketiga, di sana berbeda. Emosi, ambisi, dan keangkuhan
tidak punya terang. Dia tidak punya sinar. Dia tidak punya sinar. Tetapi kasih dari Allah itu bersinar. Orang yang bekerja dengan kasih Allah itu, dia bersinar. Di sini sangat berbeda. Dalam Injil Matius pasal 13, tidak mengapa kita ulangi membaca pada hari Minggu. Kita sudah membaca ini, tapi tidak mengapa kita membaca kembali Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13. Di sana jelas kita lihat pertumbuhan antara lalang dan gandum. Pada tahap-tahap awal kelihatan hampir sama, sulit untuk dibedakan. Tapi pada akhirnya, pada musim menuai, di situ kelihatan. Mari kita membaca Injil Matius pasal 13, mulai ayat yang saudara sebetulnya baca ayat 36 dan bahkan ayat 24 sampai 30, kemudian ayat 36 sampai 43. Saudara bisa membaca cerita itu di rumah. Kita baca di sini ayat yang ke-40. Ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ya, jadi api yang lain ini di sini dalam ayat 39 sebetulnya itu api yang dikipas, yang ditaburkan oleh iblis 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Iya. Demikian juga pada akhir zaman. Iya. Baca. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Iya, jadi di dalam dunia ini sampai di dalam ladang Allah ada orang-orang yang bekerja dengan ini. Dengan dorongan emosi, dengan kecongkakan, dengan kesombongan, dengan ambisi. Ada orang-orang kerja semacam, bahkan sampai mencapai kedudukan di dalam sidang jemaat. Bisa jadi gembala, bisa dia menjadi seorang gembala, tapi gembala yang angkuh, gembala yang emosi, gembala yang ambisius. Begitu dia bekerja, kelihatan hebat, kelihatan lebih hebat dari yang lain. Memang semua dia punya kemampuan, daya, dia punya aktivitas. Tapi sayang, di dalam ambisius dan emosi ini dan keangkuhan hidup, tidak punya terang. Pada akhir zaman orang-orang ini akan, ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di sana nanti akan ada ratapan dan kertakan gigi. 43. Pada waktu itulah orang-orang benar. Pada waktu itulah orang-orang benar. Ini orang yang bekerja dengan kasih Allah. Pada waktu itulah orang-orang yang benar. Dalam surat 1 Yohanes, orang benar ini orang yang melakukan kehendak Allah. Pada waktu itulah orang-orang benar, orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan bercahaya seperti matahari. Akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hendaklah kita mendengar dengan baik. Jadi kita perhatikan di sini, saudaraku, bekerja dan bekerja ini pakai api apa? Pakai api apa? Seperti Nadab dan Abihu, pakai api asing, pakai api yang lain, dia akhirnya dihukum mati. Sementara kalau kita ini mau melayani Tuhan dengan kasih dari Allah, saudara-saudaraku, di sini dikatakan pada akhir zaman dia akan bercahaya seperti matahari. Dalam gambar mempelai perempuan Kristus menjadi jelas kita melihat inilah orang-orang anggota sidang jemaat, para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam kita dalam satu kesatuan tubuh Kristus ini yang bekerja dengan dorongan kasih Allah.
nanti pada akhirnya akan bercahaya seperti matahari. Ada kehidupan. Memang inilah, saudara-saudaraku, unsur yang ada dalam kasih Allah. Ini unsur yang ada dalam kasih Allah. Nomor satu, ada aktivitas. Ada panas, ada aktivitas. Panas itu aktivitas. Jadi tidak dingin. Orang yang punya kasih Allah itu, dia punya pelayanan, ada aktivitas, ada hangatnya pelayanan itu. Ibadah demikian begitu. Orang yang memiliki api yang lain juga ada semacam ini. Kemudian api itu unsur yang kedua, punya tenaga, punya kemampuan. Saudara-saudaraku, punya kemampuan. Bahkan segala kemampuan dicurahkan semaksimal mungkin. Saudara-saudaraku, saya masih melihat, mendengar dan masih melihat bagaimana api Pantekosta, api Roh Kudus di gereja-gereja yang ada di Indonesia zaman tahun 50-an ke atas, tahun 60-an, tahun 50-an. Saya masih melihat bagaimana orang-orang Pantekosta dengan kasih Allah itu luar biasa, luar biasa, saudara-saudara. Dan kuasa Allah dinyatakan. Saya kira di sini masih ada banyak saudara-saudara yang masih hidup zaman Pantekosta. Sering disebutkan oleh almarhum Pendeta Injono, selalu dikatakan Pantekosta lama. Saya tidak gunakan istilah itu, tetapi saya melihat di situ saat bagaimana api ini menyala di dalam sidang jemaat. Luar biasa. Saya sempat melihat dan mujizat Allah terjadi. Sebab memang ada daya, ada tenaga yang luar biasa. Yang ketiga, unsur yang ketiga dalam kasih ini adalah, dalam api atau dalam kasih ini adalah punya cahaya, punya sinar. Seperti matahari itu punya sinar, punya cahaya. Nah, di sini ambisi, emosi, keangkuhan tidak punya itu. Di sini kita lihat bedanya. Di sini kita lihat bedanya. Kita bekerja dengan kasih atau dengan api yang lain. Kasih dari dunia ini, mengasihi dunia. Kita akan lihat pada akhirnya, saat akhir zaman, orang yang bekerja dengan kasih Allah, dia akan bersinar seperti matahari. Sementara orang yang bekerja dengan api asing itu akan dibakar, akan hangus. Itu dalam pasal 13 Injil Matius tadi. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 dikatakan, sinar matahari itu akan menghanguskan manusia-manusia semacam ini. Nah, dalam surat 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, orang benar atau orang yang melakukan kehendak Allah, ia akan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah. Di dalam pengajaran tabernakel, saudara-saudaraku, dalam pengajaran tabernakel, ibadat dan pelayanan itu diatur oleh Tuhan menurut pola kerajaan surga. Jadi Tuhan tunjukkan kerajaan surga kepada Musa di atas gunung. Kemudian Tuhan berbicara, haruslah, dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai dengan Keluaran pasal 24 pasal 40, 25 sampai pasal 40, di sana saudara akan melihat itu tentang pengajaran tabernakel. Musa melihat kerajaan Allah dan disuruh oleh Tuhan membangun tabernakel di tengah-tengah bangsa Israel. Di situ Tuhan menggunakan istilah banyak tentang hendaklah atau haruslah. Jadi Tuhan sangat menyatakan kehendaknya. Sentral dari pengajaran tabernakel adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Dan memang pengajaran tabernakel ini mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan.
dalam hidup kita sehari-hari, di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita. Ini yang diajarkan dalam pengajaran tabernakel, sehingga kehidupan kita, ibadah dan pelayanan kita merupakan satu bangunan yang Allah berkenan tinggal di dalamnya. Jadi perkataan haruslah atau hendaklah dalam Fatsal tadi saya katakan di situ banyak sekali, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sentral dari pengajaran tabernakel adalah melakukan kehendak Allah, melakukan pola kehidupan kita ini. Pola apa? Dunia membuat tatanan dunia baru, pola hidup menurut cara dunia baru. Anak Tuhan punya pola apa dalam hidup ini? Mau ikut polanya dunia akan hangus. Tapi kalau kita mengikut pola kerajaan Allah, inilah yang nanti akan hidup kekal. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ini disebutkan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap dengan keinginannya, ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Sekarang yang ditanyakan adalah siapa yang melakukan kehendak Allah ini? Siapa yang melakukan kehendak Allah ini? Siapa yang melakukan kehendak Allah ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Jawabannya sederhana. Jawabannya sangat sederhana. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang nomor satu mendengar firman. Ini nomor satu. Ini satu unsur yang kita tidak bisa lepaskan. Mendengar firman. Ini salah satu unsur dari orang itu bisa melakukan kehendak Allah. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lukas 8 ayat 15 ayat 18, ini sangat banyak kali kita sudah baca. Saya sebut saja, catat. Perhatikanlah sikap mendengar firman. Perhatikan sikap kita saat mendengar firman. Ini dalam Lukas 8. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7, di situ lanjut disebutkan. Mari kita baca. Jadi nomor satu orang ini mendengar firman. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, kita baca ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, terima kasih. Jadi nomor satu mendengar firman. Nomor dua mengerti. Ya, mengerti. Mengerti ini selalu saya katakan tidak kita dipaksa untuk bisa berkhotbah seperti sebagai seorang pendeta. Syukurlah kalau itu memang dikaruniakan kepada saudara. Tetapi mengerti firman bukan bisa mengulangi khotbah sekali lagi seperti pendeta berkhotbah. Syukurlah kalau bisa demikian. Syukurlah kalau bisa demikian. Bukan berarti tidak bisa.
Dan memang juga bagus kalau kita bisa banyak mengulangi kembali, memamabiak kembali tentang firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, oleh pendeta. Saya juga dulu sering lakukan itu waktu saya jadi pengerja. Saya jadi pengerja, kalau guru saya sedang khotbah saya ikuti. Khotbah di mana saja, Beachstone, Bible Study, kebaktian umum. Kalau pulang di pastori, di asrama, saya kumpulkan teman-teman. Saya juga heran pada waktu itu, sekarang baru saya terheran-heran kok mereka itu saya kumpulkan mau aja, padahal sama-sama pengerja. Saya kumpulkan mereka mau aja duduk, lalu saya khotbah seperti Bapak Pendeta khotbah. Saya ulangi lagi khotbahnya pendeta di gereja, saya ulangi lagi. Cuma saya kemudian pada akhirnya pikir-pikir, kok waktu itu pengerja-pengerja sama-sama pengerja, kok mau mendengarkan saya mengulangi khotbahnya Bapak Gembala. Tetapi itu latihan buat saya, latihan terus begitu. Itu boleh, tapi bukan itu yang terutama. Yang utama adalah kalau ada sesuatu perkataan, ada sesuatu kalimat, ada satu ayat yang sangat mengena hati, itu kita simpan dalam akal, kita ingat, kemudian kita masukkan di dalam hati, menjadi iman. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah ini nomor satu mendengarnya betul. Tidak mungkin dia mengerti kalau dia tidak mendengar betul. Tidak mungkin. Kalau sambil mendengar dia banyak gangguan kiri kanan dan kemudian terganggu, dia tidak mungkin mengerti firman. Tidak mungkin dia bisa mengerti firman. Itu sebabnya orang yang melakukan kehendak Allah, nomor satu sikap kesungguhannya, memusatkan hati, memusatkan pikiran dan hati dalam mendengar firman Allah. Itu penting. Lalu dia mengerti dengan akalnya, lalu dia percaya dengan hatinya. Kemudian dalam ayat 24 Injil Matius pasal 7 mengatakan, ia melakukan, ia bijaksana, ia sangat bijaksana. Nah, orang inilah yang melakukan kehendak Allah. Dia mendengar firman Allah dengan baik, sungguh-sungguh, dan dia tidak mau diganggu. Orang yang mengerti dengan akalnya, orang yang percaya dengan hatinya, itulah yang melakukan kehendak Allah dengan baik. Dan dikatakan dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang tidak akan roboh sekalipun ada percobaan. Memang percobaannya hebat, cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia baru itu kurang jelas. Coba baca, percobaan yang sedang dihadapi manusia ini hebat-hebat, saudara-saudaraku, yang hanya bisa ditanggulangi oleh orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah di hari-hari ini banyak yang tumbang, banyak yang berantakan, gugur. Mari kita membaca. Kemudian turunlah hujan. Ya, turunlah hujan. Dan datanglah banjir. Ya. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, ayat yang ke-25 dalam terjemahan lama, maka turunlah hujan lebat, bukan hujan biasa, hujan lebat. Hujan lebat, mungkin inilah La Nina, ya, yang sekarang sedang kita takuti. Semua orang di dunia ini menakuti, ngerinya ini La Nina. Hujan lebat, turunlah hujan lebat. Kemudian air pun bahlah, ini ada. Dan angin kencang. Di dalam terjemahan baru hanya hujan, angin, banjir. Tidak disebutkan dasarnya, tidak disebutkan sejauh mana dasarnya percobaan itu. Bagaikan hujan, hujan lebat, bagaikan angin ribut, bagaikan banjir. Tapi dalam terjemahan lama disebutkan. Jadi percobaan buat anak-anak Tuhan yang mendengar firman begitu
begitu hebat. Begitu hebat. Kalau hujan, hujan lebat. Kalau angin, angin kencang. Dan banjir. Itu arus yang kencang. Banjir ini arus yang kuat. Nah, lalu berpikir mungkin anak-anak Tuhan, kalau begitu jangan dengar firman sungguh-sungguh. Nanti percobaannya berat. Orang yang mendengarkan firman Allah dengan baik-baik, percobaannya berat. Angin kencang, hujan lebat, banjir, arus yang deras. Mungkin pikir kalau begitu ibadah kita main-main aja, supaya percobaannya tidak berat, supaya percobaannya jangan terlalu berat. Ibadah main-main aja, ndak usah dengar firman sungguh-sungguh, supaya percobaannya ringan. Itu lebih bodoh lagi. Lebih bodoh lagi. Sebab dalam ayat, coba baca ayat yang ke-26 dan 27. Ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, terjemahan lama disebutkan demikian. Maka turunlah hujan lebat, sama dengan hujan yang pertama, hujan lebat. Kemudian air pun bahlah, banjir, ya, serta angin kencang bertiup dan menempuh rumah itu. Maka robohlah rumah itu, maka sangat besar robohnya itu. Sama percobaannya sama. Kalau percobaan datang melanda dunia ini, angin yang menerpa orang yang mendengar firman Allah dengan betul, dan angin yang menerpa orang yang hanya main-main, sama. Percobaan sama kepada orang-orang yang hidup di bumi ini nanti. Yang berbeda adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar firman, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman. Dia tidak akan roboh dalam percobaan. Saudara percaya? Dia tidak akan roboh. Percobaannya sama beratnya. Tetapi orang yang berpegang pada firman dan melakukannya, dia tidak akan roboh. Sementara yang satu ini, saudara-saudaraku, yang mendengar firman Allah, yang ibadahnya main-main, yang pelayanannya main-main, begitu percobaan melanda dunia ini, dia akan roboh dan tidak akan pernah bisa dibangun kembali. Tidak pernah bisa dibangun kembali. Sebab apa? Sebab yang mendirikan kehidupan kita kokoh, yang meneguhkan, yang menguatkan kita kokoh adalah firman Allah. Dengan pengaruh kuasa urapan rohnya yang suci untuk mengasihi Allah. Ini yang membuat manusia kokoh, kuat, tidak akan roboh. Sementara orang yang bermain-main dengan firman Allah, percobaan sama berat dan mereka akan jatuh. Nabi Amos menubuatkan hal ini juga di akhir zaman. Jatuhnya orang-orang, jatuhnya manusia oleh sebab tidak memperhatikan firman. Manusia tidak memperhatikan firman, mengecilkan firman. Dalam Amos pasal yang ke-8, manusia akhir zaman ini akan mengecilkan firman, makan menjual firman, memperjualbelikan firman. Saudara-saudaraku, memperjualbelikan firman, mencari keuntungan duniawi lewat firman. Saudara-saudaraku, tanpa sadar bahwa orang semacam ini dia tidak mampu bertahan di masa percobaan yang akan datang. Digambarkan dalam Amos pasal 8, orang muda akan jatuh, teruna-teruna akan pada jatuh dan tidak bisa bangun kembali. Mengapa tidak bisa bangun kembali? Sebab dia tidak mempunyai firman Allah. Firman Allah ini kuasa kebangkitan
kebangkitan dari Allah yang membangkitkan manusia siapapun juga. Saudara-saudaraku, manusia yang jatuh sekalipun dia begitu hebat jatuhnya dalam dosa, tetapi kalau dia masih bisa mendengar firman, kalau dia masih mendengar suara Allah, Tuhan katakan saat ini juga orang mati akan mendengarkan suaraku dan dia akan bangkit. Siapa ini orang mati? Orang berdosa, mati oleh karena dosa dan pelanggaran. Tetapi orang berdosa bagaimanapun, umpamanya saja dia sudah terkubur begitu dalam, tapi dari dalam kubur itu dia masih mendengar suara Allah. Dia akan mendengar suaraku dan orang itu akan bangkit. Saudara-saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ini suatu kuasa kebangkitan. Sementara dunia ini sedang binasa, Tuhan mengerjakan kebangkitan di dalam kehidupan kita sekalian. Ayat yang ke-25. Aku berkata ayat 24. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, mendengar, baru mendengar itu. Apalagi kalau sudah mengerti, apalagi kalau sudah melakukannya. Baru bisa mendengar firman. Ia dipindahkan oleh Tuhan dari maut kepada hidup. Baru mau mendengar, itu sudah luar biasa. Siapa mendengar perkataanku dan percaya. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Orang mati mendengar suara anak Allah. Mendengar firman Tuhan. Terus. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Terus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Jadi orang mati, bahkan aku berkata saat ini, orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab itu saudara-saudaraku, jangan kita berhenti menyampaikan berita firman Allah ini kepada siapapun juga sementara masih ada kesempatan. Sebab saatnya akan datang manusia tidak bisa bertobat lagi. Kalau penghukuman Allah, kalau firman Allah sudah dijatuhkan merupakan penghukuman, orang-orang tidak bisa bertobat lagi. Orang tidak dapat bertobat lagi. Itu sebabnya saatnya ini kita harus bisa menggunakan kesempatan memberitakan firman Allah. Nanti kita diundang oleh saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah untuk bersama-sama memberitakan Injil. Saya melihat daftar saudara-saudara yang sudah mendaftarkan diri, yang sudah lakukan tugas merindu untuk ke sana, sudah 250 lebih orang. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh untuk ke sana. Itu bukan piknik, memang bukan itu tujuan kita, tapi kita mau saat kesempatan masih ada. Kesempatan masih ada. Kita tidak tahu apa kesempatan ini masih bisa kita lakukan pada tahun depan. Memang undangan untuk tahun depan sudah beberapa yang masuk, tapi kita belum tahu apa bisa kita lagi tahun depan itu melaksanakan semacam ini. Tidak ada seorang pun bisa mengetahui di hari ini, belum bisa. Apa masih kita bisa tahun depan itu bisa kesana kemari, bisa berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar itu, kita nggak tahu situasi. Tapi sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa
melakukan ini. Waktunya singkat. Kalau waktunya Tuhan datang, firman Tuhan itu akan merupakan sesuatu yang tidak lagi merupakan kehidupan, tetapi sudah merupakan penghukuman. Di dalam Injil Yohanes pasal 12, Injil Yohanes pasal yang ke-12, Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 48, ayat 47, 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Tuhan sudah datang sebagai juru selamat. Ayat yang ke-48. Barang siapa menolak aku, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Ada hakimnya siapa? Yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman Allah nanti akan datang, dia menjadi hakim. Kita tidak ikut firman Allah. Manusia akan dihakimi sebagaimana ia sudah menolak firman Allah. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16, kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, Wahyu 16 ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah. Jadi kalau Allah sudah menghukum, memurkai dunia ini, tidak ada kesempatan lagi untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, untuk mendengar, untuk percaya. Tidak ada kesempatan lagi. Terus, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa. Waktu itu mereka menghujat nama Allah. Terus, yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Mereka tidak bertobat, tidak bisa bertobat. Jadi kalau mau bertobat sekarang, mereka tidak bisa bertobat. Ayat 11. Ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Jadi karena bisul, karena kesakitan, sebab air menjadi darah, sinar matahari telah menjadi api. Mereka kesakitan terus. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ada waktunya gak bisa bertobat. Sekarang ini kita masih diajak, masih diundang, masih dianjurkan, ayo bertobat. Gak mau bertobat. Nanti baru mau bertobat, sudah tidak bisa bertobat. Di saat itu anak-anak Tuhan tidak bisa lagi berbuat dosa. Di saat orang-orang durhaka tidak bisa bertobat, di saat itu orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan, yang mendengar firman Allah, di saat itu mereka tidak bisa lagi berbuat dosa. Jadi ada perbedaan sangat jauh. Saat orang berdosa tidak bisa bertobat, orang-orang suci sudah tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa jatuh lagi. Itu dalam 1 Yohanes pasal 3, ya. 1 Yohanes pasal 3 disebut orang-orang suci tidak bisa lagi berbuat dosa, tidak dapat berbuat dosa. Coba lebih baik dibaca ayat itu sekalipun sudah sering dibaca. 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Terus, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Jadi sekarang bagaimana pembaharuan dalam kehidupan kita ini? Sejauh mana kita dibaharui? Sejauh mana kita dibaharui? Dunia sekarang sedang menuntut reformasi.
pembaharuan dalam segala bidang. Kita sebenarnya dalam ibadah kita sebenarnya berada dalam gerakan pembaharuan. Bahkan bagikan orang yang baru lahir kembali dari benih ilahi. Ini merupakan reformasi total, pembaharuan mendasar sampai sempurna. Ini harus dikerjakan di dalam gereja Tuhan. Kalau di dalam gereja Tuhan sudah mengalami pembaharuan ini nanti akan merambat kepada masyarakat pada umumnya. Tapi bagaimana bisa merambat sementara kita sendiri di dalam gereja Tuhan tidak mengalami pembaharuan oleh sebab tidak mendengar firman. Apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam gereja Tuhan bukan apinya Tuhan, tapi api asing. Itu yang ada di dalam gereja, sehingga apa yang menyala di dalam gereja ini, di dalam gereja Tuhan banyak pertengkaran. Karena itu ada emosi, ada ambisi, ada keangkuhan hidup. Itu yang mematikan iman. Jadi saudara-saudaraku, memang semua ini ada dalam manusia ini. Manusia punya daya pikir. Manusia punya daya pikir. Tapi kalau daya pikir ini tidak dikuasai oleh firman, oleh iman, daya pikir manusia akan mematikan iman. Sehingga kalau manusia hidup dengan daya pikirnya, ini membuat manusia bisa angkuh. Bisa angkuh, dia pikir dia mengetahui segala sesuatu. Firman Allah itu tidak logis. Mati iman manusia. Tetapi saudara-saudaraku, kalau firman Allah ini hidup di dalam seseorang, dia punya pengertian yang ada, itu akan tumbuh sampai dia sangat mengasihi Allah. Ini pengertian, sebab dia mendengar, dia mengerti, dia percaya orang ini akan sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak akan jadi sombong, tapi dia sangat mengasihi Allah. Sebab apa? Sebab daya pikirnya yang begitu cemerlang itu dikuasai oleh iman, dikuasai oleh firman, sehingga daya pikirnya itu akan merupakan karunia Allah di dalam manusia ini, saudara-saudaraku, untuk bisa mengasihi Allah. Dia bisa menjangkau Tuhan, bukan sekarang, bukan dengan akalnya, tetapi dengan kasihnya kepada Tuhan. Dia mendengar firman, dia begitu mengerti firman, dia percaya firman, maka logika cara pengertiannya ini akan berkembang menjadi kasih kepada Allah. Itu karunia Allah, saudara-saudara. Dan ini luar biasa. Ambisi manusia. Kalau ambisi manusia, saudara-saudaraku, tidak dikuasai oleh firman Allah, ambisi manusia ini akan mematikan iman manusia. Ambisi manusia ini akan mematikan iman manusia. Sebab dia pikir, wah, firman Allah itu terlalu pelan. Sementara ambisi ini mau cepat-cepat. Firman Allah, wah, terlalu pelan. Orang berdosa harus diampuni. Kelambatan itu hantam saja. Nah, kalau begitu iman manusia mati. Tetapi kalau saudara-saudaraku, daya yang ada pada tubuh manusia, yang namanya ambisi itu dikuasai oleh firman, saudara-saudaraku, ambisi manusia ini akan menjadi sesuatu yang merupakan karunia Allah yang bisa dimanfaatkan oleh Tuhan. Dan dia akan mempunyai satu kemampuan, satu perkara yang hebat, luar biasa. Ini orang-orang yang luar biasa, saudara-saudaraku. Emosi juga bisa mematikan iman. Tapi kalau perkara ini dikuasai oleh firman, logika manusia, ambisi manusia, emosi manusia dikuasai oleh firman, ini akan menjadi suatu karunia Allah kepada manusia untuk dapat digunakan
menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bebas, membebaskan manusia. Ini orang semacam ini, saudara-saudaraku, itu akan menyelamatkan umat manusia dari cengkeraman hal-hal yang jahat semacam ini, yang dialami oleh dunia semacam ini. Timbulnya orang-orang semacam ini nanti. Dan kita percaya, saudaraku, bahwa semua ini nanti akan tumbuh dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan pendamaian, pekerjaan penyelamatan dunia ini. Ini yang sedang dinanti-nantikan. Bangsa kita juga menantikan orang semacam ini. Bangsa kita juga menantikan, kita tidak tahu dari mana nanti. Tetapi sesungguhnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita sekarang ini orang semacam ini. Orang yang imannya hidup, menguasai baik ambisi, logikanya maupun emosinya, dapat dikuasai oleh iman kepada Tuhan. Orang semacam ini yang dapat membawa umatnya, umat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau tidak, maka api dari Tuhan ini, sinar matahari ini, akan menjadi api yang menghanguskan. Jadi sekarang ini manusia heran kalau kekacauan dan kebinasaan terjadi. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin kita sekarang pada perlu didoakan oleh umat Tuhan supaya mereka diberi oleh Tuhan kemampuan untuk membawa bangsa, umat Tuhan keluar dari kemelut yang sudah menyengsarakan manusia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan sekarang sudah kita periksa, kita maju selangkah lagi. Yang ketiga yang akan dihukum oleh Allah. Yang akan dihukum oleh Allah. Bilangan pasal 1, pasal 11. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Manusia yang rakus, angkara murka. Mari kita membaca Bilangan pasal 11. Mulai ayat yang pertama. Bilangan pasal 11 mulai ayat pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Terus, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tebera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, terima kasih. Siapa memberi kita makan daging? Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga yang akan dihanguskan dengan panasnya api matahari ini. Panas yang keluar dari panasnya matahari. Yaitu orang, saya gunakan aja istilah, saya cari-cari istilahnya, belum ada yang tepat rasanya, tapi di sini disebut orang rakus, orang bajingan, orang bajingan. Memang ini istilah yang sangat cepat dimengerti, orang bajingan, orang bajingan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kita perhatikan, suku bajingan
yang ada di tengah-tengah orang Israel. Anak-anak Tuhan, maafkan, anak-anak Tuhan yang bersifat ini, bajingan. Sementara makanannya adalah roti kehidupan. Ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ini dikasih makan dengan roti kehidupan, dengan mana yang turun dari surga. Itu makanan anak-anak Tuhan. Tapi di sini disebut orang bajingan. Dan yang dikatakan bajingan ini, saudara-saudaraku, rasanya bukan bicara terhadap orang-orang dunia itu, sebab nanti ada kelompoknya sendiri. Orang-orang jahat di dunia ini ada kelompoknya sendiri. Tapi bajingan di sini ada di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Artinya anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang harusnya merindukan firman, tetapi dia tidak merindukan firman. Dia menuntut daging. Siapa yang akan memberi kita makan daging? Ini bajingan di sini. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, bahkan mungkin dia adalah hamba Tuhan, mungkin dia adalah imam-imam, tetapi dia tidak mencari firman. Yang dikejarnya adalah daging. Ini yang akan dihukum dengan api. Ini orang bajingan, ini disebut bajingan. Hidup di tengah-tengah roti, hidup di tengah-tengah firman, tidak makan firman, tapi dia cari daging. Daging ini bicara tentang hawa nafsu. Daging ini bicara tentang hawa nafsu. Orang-orang ini, saudaraku, orang-orang bajingan ini, sebenarnya mereka berangkat dari Mesir bersama-sama dengan orang Israel. Mereka berangkat bersama-sama dengan orang Israel dari negeri Mesir. Tetapi mereka tidak termasuk orang-orang Israel yang keluar dari Mesir dengan menggunakan korban Paskah, tubuh dan darah Kristus. Tapi dia ada di dalam pasukan orang Israel. Coba lebih baik kita lihat ayatnya dulu, sebab ini Bible Study, saya perlu menunjukkan ayatnya. Kitab Keluaran. Siswa, pasal berapa? Ayo. Kelompok lain yang ikut keluar sudah lupa. Belum tamat sudah lupa. Ayo, pasal berapa? Betul. Pasal 13 ayat bukan pasal 13, pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12, salah. Wah, hendak lulus semua ini. Sudah hampir tamat, lupa. Jangan lupa. Besok kita lanjutkan. Langsung yang kemarin lupa. Pasal 11, ya. Pasal 12. Pasal 12. Baca ayat yang ke-34. Mulai ayat 34. Baca. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya. Ya, bangsa itu mengangkat adonan sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Ya, jadi ini persiapan untuk keluar dari Mesir. Orang Israel ini mengangkat adonan. Adonan itu adalah firman Allah yang sudah dijelaskan. Tinggal selangkah lagi masuk dalam pembakaran, sudah jadi roti. Sudah adonan. Itu firman Allah yang sudah dijelaskan, sudah diajarkan. Mereka angkat, dibungkus dalam pakaian. Dalam pakaian itu artinya ditaruh dalam kehidupan.
dipikul di atas bahu. Itu artinya mengerti, menerima firman Allah dengan penuh tanggung jawab, tidak gampang digoyahkan. Terus orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. ya, terus Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. ya, terus Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. ya, baca terus. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Ya, jadi kelompok orang Israel ini terdiri dari ini. Orang-orang tentara yang disebutkan ini, tentara-tentara sekian banyak, 600.000 orang laki-laki. Tidak termasuk anak-anak. Ya, tidak termasuk anak-anak. Terus Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa. Ini banyak orang dari berbagai-bagai bangsa. Ini yang kemudian di Bilangan 11 itu dikatakan bangsa bajingan. Ini dia bukan orang Israel. Dia tidak menggunakan Paskah. Dia keluar mengikut rombongan ini. Jadi dalam sidang jemaat itu ada orang yang sungguh-sungguh, itu disebut tentara-tentara. Itu orang-orang Kristen yang lengkap dengan firman, dengan kelengkapan senjata rohani. Ini tentara-tentara. Ini orang yang kuat. Ini orang-orang Kristen yang kuat. Tetapi di antara orang-orang ini ada orang-orang yang ikut-ikutan. Ini dari bangsa-bangsa lain, turut dengan mereka. Terus juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Ya, ini kelompok yang ketiga. Jadi dalam sidang jemaat ini ada 3 kelompok ini, saudara. Saya ada 3 kelompok. Kalau saudara dengar memang nanti istilahnya nggak enak. Nomor 1 ada anak-anak Tuhan. Ada anak-anak Tuhan. Nomor 2 ada orang separuh-separuh. Ya anak Tuhan ya enggak. Mau dibilangin bukan anggota gereja, dia orang di dalam gereja, tetapi ya itu tadi, tidak menggunakan Paskah. Tidak ada tanda-tanda pertobatan. Tapi dia anak Tuhan, mungkin ikut berkhotbah, ikut melayani, tetapi dia bukan orang Israel. Tidak ada tanda-tanda dia, tidak ada tanda Paskah. Dia tidak mempunyai kasih mula-mula. Ini tidak mempunyai kasih mula-mula. Bekerja tanpa kasih mula-mula. Bekerja tanpa korban Kristus. Itu jemaat Efesus dibersihkan. 7 jemaat di kitab Wahyu pertama Tuhan membersihkan dari orang-orang semacam ini. Orang-orang yang bekerja tanpa kasih mula-mula, tanpa ada korban, tanpa berdasarkan korban Kristus, tanpa pertobatan. Itu jelasnya, tanpa pertobatan. Tidak merasakan bahwa ia sesungguhnya hanya ditolong oleh Tuhan. Dia itu sesungguhnya hanya dikasihi oleh Tuhan. Dia merasa dia bisa bekerja, dia merasa dia mampu bekerja. Dia tidak memperhatikan kasihnya Allah dalam korban Kristus. Ini dikatakan suatu pasukan di dalam orang Israel. Tapi yang ketiga disebut ternak sangat banyak. Ini yang paling banyak. Ternak kambing, domba, lembu, sapi. Ini daging manusia di dalam gereja Tuhan, tetapi hidupnya cara daging. Hidupnya daging, benar-benar daging. Nah, kita membaca dalam Bilangan pasal 11. Dalam Bilangan pasal yang ke-11 itu, Bilangan pasal 11 disebut bangsa bajingan. Orang-orang ikut Tuhan tapi tanpa korban Kristus. Melepaskan korban Kristus. Sesungguhnya kalau orang itu menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, cirinya yang pertama, dia meninggalkan dosa. Itu ciri pertama.
Dia tidak senang lagi dosa. Kalau dia itu anak Tuhan yang dilahirkan menjadi umat Tuhan, menjadi orang Israel istilahnya ya, istilah perjanjian lama orang Israel, istilah perjanjian baru menjadi anak Tuhan, dia lebih dahulu meninggalkan dosa. Itu ciri pertama dari anak-anak Tuhan. Di situ kita sudah bisa melihat orang Kristen, maafkan saya gunakan istilah yang tidak enak itu, orang Kristen anak Tuhan dan Kristen bajingan. Sudah kelihatan. Istilah ini tidak enak, jelas tidak enak. Saudara mendengar pasti tidak enak. Saya juga menyebutkan ini, perasaan nggak enak dengan istilah ini. Tetapi tidak ada istilah lain, Alkitab juga gunakan ini. Orang bajingan, tidak meninggalkan dosa. Ciri yang kedua dari seorang Israel yang sungguh-sungguh, dari seorang anak-anak Tuhan, dia suka firman. Dia langsung merindukan firman. Dia langsung merindukan firman. Yang ketiga, rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dibangun menjadi rumah Allah untuk mempersembahkan persembahan rohani yang oleh kemurahan Allah berkenan menerimanya. 1 Petrus pasal yang kedua. Ini ciri yang orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi bukan orang Kristen yang akan dihukum, tapi ini Kristen yang sungguh-sungguh. 1 Petrus pasal yang kedua. Surat 1 Petrus pasal yang kedua. Surat 1 Petrus pasal pertama ayat 23 sampai 25, ini kelahiran baru. Catat saja surat 1 Petrus 1 ayat 24 dan 20 sampai dengan 23 dan sampai 25, ini orang Kristen yang lahir baru. Mari kita lihat cirinya. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, ini tanda pertama. Disebutkan beberapa dosa ini, sesungguhnya banyak dosa-dosa ini. Tetapi mungkin ini adalah babon-babonnya dosa. Mungkin ini babonnya ini, ya. Banyak lagi anak-anaknya. Ini mungkin babonnya ini disebutkan. Tipu muslihat, segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Ini tanda yang pertama. Orang yang dilahirkan baru itu meninggalkan, membuang segala dosa. Dia tidak senang lagi berbuat dosa. Dulu dia berbuat dosa, mungkin sangat berbuat dosa, seperti Rasul Paulus mengatakan, kita juga dulu hidup di dalamnya. Waktu kita menjadi orang yang tunduk kepada penguasa angkasa, manusia durhaka. Ayat 2, ini tanda yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, sampai di situ. Jikalau bertumbuh dan beroleh keselamatan, merindukan susu yang murni dan yang rohani, itu firman. Jadi kalau anak Tuhan yang benar ini, cirinya di situ. Dia merindukan firman. Ada kebaktian umum, dia cari firman. Ada Beatstone, dia cari firman di situ. Ada Bible Study, dia cari firman. Dia merindukan firman. Dia tidak pernah bosan dengan firman Allah. Dia merindukan firman. Dia catat, dia dengarkan lewat kaset berulang-ulang. Dia dengarkan, dia saksikan, dia hidup dari firman. Itu tanda yang kedua. Ini anak Tuhan, ini orang Israel yang benar. Yang ketiga, ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya
batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Terima kasih. Ayat yang ketiga ini dalam penempatan tanda baca kurang tepat, ya. Saudara-saudara yang ahli dalam bahasa Indonesia mungkin tahu, tetapi dalam peletakan tanda baca kurang tepat. Seharusnya ayat 3 ini dimulai dengan kalimat baru. Dalam terjemahan lama itu lebih tepat. Ayat 3 ini, jikalau kamu sudah rasa bahwa Tuhan itu murah, itu koma, ya. Jikalau kamu sudah merasa bahwa Tuhan itu murah. Di sini, jikalau kamu merasa bahwa, jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, titik. Lalu kalimat ini seperti mati. Harusnya itu koma. Jikalau kamu sudah rasa bahwa Tuhan itu murah hati. Itu di dalam Mazmur 34 ayat 9 tentang kemurahan Allah. Jikalau kamu sudah rasa bahwa Tuhan itu murah hati, koma, maka ialah yang kamu hampiri, ialah yang kamu cari, yaitu batu yang hidup, yang sungguh pun dibuang oleh manusia, tetapi pada pemandangan Allah ia terpilih lagi indah. Masih koma, maka hendaklah kamu pun seperti batu yang hidup, dibangunkan menjadi sebuah rumah yang rohani dan imamat yang kudus, supaya mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah oleh sebab Yesus Kristus. Kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan supaya kita ini menjadi orang-orang yang menjadi bangsa. Dalam ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ini 3, saudara-saudaraku, merupakan suatu ciri kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang tidak akan dimurkai. Dia meninggalkan dosa. 2, dia merindukan firman, dan dari firman Allah dia tumbuh menjadi bahagian dari rumah Allah, dari tubuh Kristus, menjadi imam-imam dan raja-raja yang memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ini imam-imam. Jadi suatu pertumbuhan. Itu sebabnya saudaraku, jemaat Tuhan ini diarahkan oleh Tuhan untuk jangan seorang pun yang tidak menjadi imam-imam bagi Allah. Artinya semua harus melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sangkor itu sebagian dari imam, musik sebagian dari imam, guru-guru sekolah minggu sebagian dari imam, pelayan perjamuan suci sebagian dari imam-imam. Bagian orang yang malah yang sangat mengkuatkan sidang jemaat, selain dari firman Allah, dari pemberita firman, adalah orang-orang yang mendukung dalam doa, mendukung pekerjaan Tuhan dalam doa. Tim doa. Tim doa ini, saudara-saudaraku, suatu pekerjaan yang tidak dilihat, tidak menonjol di dalam sidang jemaat, tetapi dia begitu kuat. Dia yang meneguhkan sesuatu bangunan. Dia merekat, dia memperkokoh setiap hubungan, sambungan dan semua itu dikuatkan oleh doa. Tim doa ini penting, saudara-saudaraku. Tim doa ini di gereja sebelum kebaktian sudah sebahagian dari anak-anak Tuhan sudah berada. Mereka selalu menggunakan lantai 3. Saudara-saudara yang merasa belum mengambil bagian pelayanan, ayo lantai 3 menanti. Kalau lantai 3 penuh,
Lantai 2 ini bisa digunakan. Kalau nanti perlu, seluruh ruangan ini kita pakai sebagai satu tim yang kuat dalam doa. Saudara, tapi sekarang masih sebagian kecil sekali tim doa. Terima kasih buat tim doa. Sebab saudara sudah membawa sidang jemaat untuk menyatakan kerinduan sidang jemaat akan firman. Dan itu yang membuat firman ini dibukakan oleh Tuhan. Sebab ada suara dari sidang jemaat untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa kita merindukan firman. Di tengah-tengah umat Tuhan, di padang belantara, di dunia yang sedang kering ini, ada suara yang berseru mencari, merindukan firman. Tuhan berikan firman, roti yang turun dari surga. Sementara bangsa bajingan ini, saudara-saudaraku, di tengah-tengah firman diturunkan, di tengah-tengah pembukaan firman, dia berteriak-teriak minta daging. Ini daging ini bicara dari hawa nafsu. Hidup dalam hawa nafsu daging. Jadi ini bukan orang luar, anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah pembukaan firman. Hidup di tengah-tengah pembukaan firman, tetapi dia malah merindukan bukan firman, dia rindukan daging. Dia tinggalkan firman, dia pergi mengejar daging. Dia pergi mengejar daging. Di sini dalam kitab Bilangan disebutkan manusia rakus, bangsa bajingan yang dihinggapi oleh roh ya disebutkan tadi. Roh rakus ya. Coba tolong baca ayat 4 itu. Bilangan 11 ayat 4. Dihinggapi oleh roh rakus. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka ya, kemasukan nafsu rakus. Kemasukan nafsu rakus. Angkara murka. Mereka meminta daging. Baca terus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Iya, terima kasih. Siapa memberikan kita daging? Sementara Tuhan memberikan firman, mereka minta daging, mereka minta macam-macam. Yang apa itu orang Manado bilang sambiki? Apa itu? Labu, bawang merah, bawang putih. Mereka minta semua dalam ayat-ayat ini. Barangkali masakan Manado mereka. Saya takut jangan-jangan kita orang Manado yang disebut ini. Mari kita periksa diri. Kebetulan bumbu-bumbu Manado yang disebutkan ini. Kebetulan. Tapi buat kita bagus. Supaya kita benar-benar kita benar-benar menjaga diri. Saya tidak bicara soal suku-sukuan, tidak, tetapi mari suku mana saja, kalau kita sebagai orang Kristen menuntut daging bagi Tuhan ini, wah ini istilahnya tidak enak memang, bajingan, rakus. Sebab mengapa Tuhan rakus? Kita itu sebetulnya di dalam firman sudah cukup dipuaskan. Sebenarnya kita di dalam firman kita sudah sangat dipuaskan. Dalam keadaan sangat dipuaskan, masih mencari daging. Ini yang Tuhan katakan, kemasukan nafsu rakus. Ini yang nanti akan orang semacam ini tidak bisa bertobat. Dia inilah yang nanti akan mengajak orang Israel, hari kita kembali ke Mesir. Inilah anak-anak Tuhan yang nanti akan mengajak anak-anak Tuhan yang lain, ayo kita tinggalkan gereja. Dialah yang nanti akan bicara, memfitnah pendeta, memfitnah si A, memfitnah tua-tua, memfitnah siapa saja. Fitnaan dia sambung, dia cerita sana. Dari fitnaan dia langsungkan cerita ke banyak orang. Ini orang-orang bajingan.
Ini orang-orang bajingan. Sebab itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh ini, saudaraku. Kita perhatikan sungguh-sungguh. Di saat firman Allah disampaikan, di tengah-tengah hausnya dunia ini, di tengah-tengah laparnya dunia bagaikan di padang belantara, anak-anak Tuhan dipelihara dengan firman. Jadi kita tidak harus ikut-ikutan dengan kehausan dan kelaparannya orang di dunia ini, sebab mereka memang tidak dapat firman Allah. Kita ini punya firman Allah. Orang benar akan hidup dengan iman. Roma pasal 1 ayat berapa? 17 kalau tidak salah. Coba tolong. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, iya, yang bertolak dari iman, iya, dan yang memimpin kepada iman. Terus, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, sudah percaya ini? Orang benar akan hidup oleh iman. Saat ini, saat yang paling tepat untuk kita praktek dengan firman Allah ini. Saat ini, saat krisis yang terjadi di dunia ini, saat itu anak-anak Tuhan harus sudah bisa memanfaatkan bahwa anak-anak Tuhan hidup dari firman, hidup dari iman. Jangan malah ikut-ikutan ribut. Kalau bisa kita membantu orang-orang yang susah. Tapi nomor satu, kita teguh di dalam iman kita lebih dahulu. Haleluya. Ini lebih dahulu. Jadi di dalam surat Ibrani Tuhan kasih contoh. Tuhan kasih contoh bagaimana orang yang rakus ini, orang bajingan ini tidak bisa mendapat kesempatan untuk diampuni. Tidak ada kesempatan. Saudara-saudaraku, di dalam surat Ibrani pasal 12. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, ya, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Iya, untuk sepiring makanan. Jadi Esau ini sebetulnya dia di dalam suasana berkat. Dia menerima berkat kesulungan. Esau ini menerima berkat kesulungan, menerima baju, saudara-saudaraku, menerima pakaian yang indah dari bapaknya. Tetapi itu malah dia. Apa artinya pemburu? Pemburu artinya suka mengejar daging. Itu pemburu, itu Esau. Suka menjadi pemburu, yaher, pemburu, mengejar daging. Dia suka mengejar daging. Sementara Yakub, dia tinggal di rumah. Dia tinggal di padang penggembalaan. Dia tinggal di dalam kemah penggembalaan. Di dalam tabernakelnya. Di sana dia berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat dia harus menerima berkat, Yakub yang dapat. Saul dia tinggalkan pakaian yang indah itu. Dia gunakan pakaian yang compang-camping, pakaian yang tidak layak. Dia pergi ke hutan, dia pergi ke padang belantara mengejar daging yang liar. Daging yang liar, di dalam ayat yang lain disebutkan itu yang akan terjadi nanti. Manusia akan tergila-gila dengan daging yang liar ini. Ini sungguh-sungguh membahayakan. Disebut mereka Esau menerima nafsu yang rendah sehingga menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Terus 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Air mata tidak ada gunanya sekarang, waktu itu. Sekarang ini,
Kalau kita mendengar firman Allah, menyentuh hati kita, saatnya kita menghargai korban Kristus. Bagaikan seorang wanita yang disebut wanita yang kotor, yang jalang, wanita yang sundal, wanita yang didiskreditkan oleh masyarakat. Dia datang kepada Tuhan, dia mencucurkan air matanya. Air matanya masih sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia masih menerima pengampunan dan dibenarkan oleh Tuhan. Lain dengan Esau yang meninggalkan firman Allah, meninggalkan kebenaran, mengejar daging. Ini saudara-saudaraku, ini nanti akan terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Sementara Tuhan menurunkan firman Allah, roti untuk dimakan, roti dari surga untuk dimakan. Orang bajingan ini ribut dengan nafsu rendah, rakus. Mereka mencari daging. Dan dalam bilangan Fatsal 11 itu, sementara mereka makan daging. Mari saya tunjukkan ayat ini, mungkin ayat terakhir ini nanti. Bilangan Fatsal yang ke-11 itu. Bilangan Fatsal 11. Coba saudara lihat, apa yang dicari oleh manusia ini? Apa yang dicari? Memang Tuhan memberi, ayo terima. Tuhan kasih. Sebab Tuhan tidak akan menyayangkan janjinya. Dia tidak akan ingkar janji. Bahwa kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan berkati kita. Bilangan 11 ayat yang ke-33. Bilangan 11 ayat yang ke-33. Tuhan kasih, sementara mereka minta daging. Ayo Tuhan, seperti luluskan. Ayo, kamu minta daging, Tuhan kasih daging. Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, masih di mulut, belum sempat dinikmati untuk menjadi suatu kekuatan. Masih di mulut mereka. Sebelum dikunyah. Sebelum dikunyah, apalagi ditelan. Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ya, terima kasih. Ini akibatnya. Ini akibatnya. Kalau kita hidup di tengah-tengah firman, kita malah mengejar yang lain, meninggalkan firman. Nanti yang kita kejar itu kita peroleh, dapat. Yang kita kejar, perkara dunia yang kita kejar, daging yang liar yang kita kejar, kita peroleh. Tetapi sebelum dinikmati, kutuk Allah sudah jatuh. Sama seperti Esau. Dia mengejar buruan, dia sudah dapat buruan, waktu dia persembahkan, persembahan tidak diterima. Apa yang dia terima? Bukan berkat, tapi kutuknya Allah. Dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, carilah susu yang murni dan rohani, supaya kita tumbuh dan sehat, dan kita dibangun menjadi rumah Allah yang tidak akan roboh sekalipun angin kencang bertiup, sekalipun hujan deras turun, sekalipun banjir melanda kita. Tidak akan roboh, tetapi tetap kuat. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita jaga, kita terima. Menjadi anak-anak Tuhan, mari kita belajar puas dengan firman. Makan firman Allah, melakukan kehendak Allah. Mendengar dengan baik, mengerti dengan akal, percaya dengan hati, melakukan, dan kita disebut orang bijaksana yang tidak akan roboh di tengah-tengah percobaan yang dahsyat sekarang ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menggunakan perjamuan suci. Psalm nomor 92. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menggunakan perjamuan suci ini. Haleluya. Pada kesempatan berikut firman ini masih akan dilanjutkan dengan penguraian-penguraian. Sebab Tuhan ingin kita benar-benar diselamatkan. Psalm nomor 92.
dalam doa penyembahan, jiwamu, rohmu dapat mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan dengan lidah manusia. Kalau saudara ingin mengucapkan terima kasih itu, Roh Kudus akan membantu saudara. Haleluya. Dan roh yang tahu apa yang ada dalam isi hati saudara, dia yang berbicara di hadapan Allah. Dan Tuhan yang mengetahui maksud dari roh itu menerima penyembahan kita. Haleluya. Kur dengan U. Kalau saudara ingin menyembah Allah, naikkan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kalau itu mencapai puncaknya, dan saudara masih ingin menyembah Allah, Roh Kudus akan membantu saudara. Haleluya. Di saat itu saudara dikuasai oleh Roh Allah. Di saat itu saudara dipenuhkan oleh Tuhan dengan rohnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memuaskan kami Tuhan, bukan dengan perkara-perkara dari daging, tapi Engkau memuaskan kami dengan roti yang turun dari surga. Itulah Engkau sendiri yang datang ke dalam dunia, yang dipecah-pecahkan, dan tubuhmu menjadi makanan yang sungguh-sungguh, darahmu menjadi minuman yang sungguh-sungguh. Tubuh dan darahmu adalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tetap dalam doa, tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Tundukkan kepala.
kita diam sebentar. Coba renungkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan memberikan kita tubuhnya, dagingnya, untuk menjadi makanan yang memberi kehidupan. Dia memberikan kita darahnya, memberikan kita kehidupan. Tetapi kalau kita masih mencari daging yang lain, itu berarti kita menghinakan korban Kristus. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mohon ampun segala kesalahan, keteledoran kami di saat firman-Mu dibukakan. Di saat tubuh dan darah-Mu disajikan bagi kami. Untuk memuaskan kehidupan kami. Tapi kami tidak merasa puas dengan firman-Mu. Kami tidak merasa puas dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga banyak kali kami harus keluar mengejar daging yang ada di dunia ini, yang sudah membuat kami binasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa malam ini Engkau berikan kami pengertian tentang ini. Kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar puas oleh firman-Mu. Kami mau belajar puas oleh tubuh dan darah-Mu. Untuk kami hidup, untuk kami tumbuh di dalam kemurahan-Mu, untuk menjadi imam-imam yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Memberkati kiranya perhimpunan kami ini Tuhan. Dan layakkanlah kiranya kami menerima tubuh dan darah-Mu, menerima berkat dari tubuh dan darah ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan nyanyian ini, bait yang kedua.